Sebelum lanjut, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu agar senantiasa selalu mendapat cerita horor selanjutnya. Malam itu datang dengan angin yang ganjil. Tidak keras, tapi membawa hawa yang terasa berat di dada. Di ujung jalan desa yang belum dikenal, sebuah mobil berhenti pelan. Seorang perempuan turun dengan tas besar berisi peralatan rias jenazah. Perempuan itu adalah Ibu Sita, seorang perias jenazah profesional yang sudah bekerja lebih dari 2 dekade. Panggilan datang mendadak. Tanpa banyak penjelasan selain alamat dan permintaan untuk segera datang. Ia terbiasa dengan tugas mendadak seperti ini. Tapi malam itu terasa berbeda sejak ia membaca alamatnya. Nama daerah itu asing. Tidak pernah ia dengar sepanjang kariernya. Ketika sopir yang mengantarnya berhenti di depan rumah besar bercat abu-abu, ia sempat menatap sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan aktif di rumah itu. Lampu luar menyala redup, namun halaman tampak bersih dan terawat. Tidak ada rumput liar, tidak ada debu di dinding. Semuanya tampak seperti baru saja dibersihkan. Namun, suasana rumah itu tidak menyambut siapapun. Udara di sekitarnya seolah menolak untuk bergerak. Ibu Sita menatap jendela besar di lantai 2 yang tertutup tirai tebal warna krem. Dari sela-sela kain itu, seolah ada sesuatu yang mengintip, tapi ia menolak memikirkannya. Ia menarik napas panjang dan berjalan menuju pintu utama. Pintu itu terbuka sedikit, seolah sudah menunggu. Tidak ada suara manusia menyambutnya. Hanya aroma dupa yang samar menyelinap ke hidungnya. Langkahnya pelan tapi mantap, membawa tas rias yang terasa semakin berat. Ia tahu malam ini tidak akan seperti biasanya. Di ruang tamu, meja besar dengan taplak putih bersih menjadi pusat perhatian. Di atasnya, foto seorang pria paruh baya diletakkan rapi dengan bingkai emas tua. Dari foto itu, tatapan mata sang pria tampak hidup dan hangat, seolah masih memandang para pelayat yang tak hadir. Tidak ada tangisan, tidak ada suara orang berdoa, hanya keheningan mutlak yang menggantung di setiap sudut ruangan. Ibu Sita merasa langkahnya terlalu keras, meski karpet di bawah kakinya tebal. Suara detak jam dinding terdengar jelas, menandakan waktu hampir pukul 9 malam. Di ruangan sebelah, peti mati kayu jati berdiri di atas meja rendah. Kain putih menutupi tubuh jenazah yang akan dirias malam itu. Ibu Sita menaruh tas di sisi meja dan mulai mengatur peralatannya. Satu persatu kuas, kapas, foundation, dan bedak ia keluarkan dengan gerakan hati-hati. Semua dilakukan seperti ritual kecil yang sudah ia hafal luar kepala. Ia tahu setiap sentuhan rias pada jenazah bukan hanya soal kecantikan terakhir, tapi juga penghormatan terakhir. Namun di balik profesionalitas itu, ada ketenangan yang harus dijaga. Dan malam itu, ketenangan itu terasa sulit ditemukan. Ruangan terlalu sunyi hingga suara napas sendiri terdengar jelas. Udara yang ia hirup seolah lebih berat, seperti melewati lapisan tak kasat mata. Ia menyalakan lampu kecil tambahan di meja. Sinar hangat keemasan menyorot wajah jenazah yang baru terbuka kain penutup. Pria itu tampak berusia sekitar 50-an. Wajahnya tidak menakutkan, namun ada sesuatu yang ganjil di sana. Rahangnya tegang dan dahi sedikit berkerut, seperti seseorang yang belum tenang saat berpulang. Mata yang telah tertutup tampak masih menyimpan sisa emosi. Ibu Sita berdiri diam beberapa detik, memperhatikan dengan perasaan tak nyaman. Ia pernah melihat banyak wajah jenazah, tapi jarang sekali menemukan ekspresi seperti ini. Ia merapikan posisi tangan jenazah di dada, lalu memeriksa pencahayaan. Saat tubuhnya mendekat, hawa di sekitar peti mendadak berubah drastis. Suhu udara turun begitu cepat hingga kulit tangannya merinding. Ia mencoba mengatur napas, menolak rasa takut yang mulai muncul. Tidak ada ventilasi, tidak ada angin, tapi hawa dingin terasa mengelilinginya seperti kabut halus. Ia mengambil kuas bedak, menaruhnya sebentar di atas kain putih. Saat menatap wajah jenazah lagi, sesuatu di pinggir matanya menangkap gerakan kecil. Kuas yang tadi diam di atas kain, kini terguling dan jatuh ke lantai. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Ia menunduk pelan, memungutnya kembali dengan tangan yang mulai gemetar. Dalam hati, ia berusaha berpikir logis. Mungkin kainnya miring, tapi permukaan meja itu rata sempurna. Ia meletakkan kembali kuas di tempat semula,
dan melanjutkan pekerjaan. Cahaya lampu kecil di sisi kanan membuat permukaan meja kayu memantul samar. Di pantulan itu, sekelebat bayangan tinggi tampak berdiri di belakangnya. Refleksi itu hanya berlangsung sekejap, tapi cukup untuk membuat tengkuknya terasa dingin. Ia menoleh perlahan, tapi ruangan tetap kosong. Kursi di belakangnya masih di posisi semula. Tak ada siapapun. Ia menarik napas pelan dan mencoba fokus lagi. Setiap sentuhan kuas, ia lakukan lebih cepat dari biasanya. Wajah jenazah mulai tampak rapi, tapi perasaannya semakin tidak tenang. Saat ia menyisir rambut jenazah, beberapa helai di pelipis bergerak halus. Ia berhenti, menatap lekat, memastikan tidak ada angin dari manapun. Gerakan kecil itu terjadi lagi, seolah ada hembusan napas di sana. Rasa dingin di kulitnya menebal, tapi ia menahan diri untuk tidak mundur. Aroma kembang setaman di meja kecil mendadak berubah intens. Wangi melati yang biasanya lembut, kini menusuk dan memabukkan. Bersamaan dengan itu, tercium samar bau tanah basah, seperti habis digali. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Setiap napas kini terasa mengandung sesuatu yang asing. Bahunya mulai berat, terutama di sisi kiri. Rasa seperti ada tangan yang menekan pelan, tapi kuat di pundaknya. Ia menegakkan badan, tapi beban itu tidak hilang. Hanya setelah beberapa detik, tekanan itu perlahan lepas. Ia menatap kembali wajah jenazah. Kali ini dengan perasaan seperti diawasi. Di saku celemeknya, ponsel tiba-tiba bergetar keras. Ia mengeluarkannya, namun layar langsung mati total. Padahal sebelum berangkat, baterainya masih penuh. Cahaya lampu gantung di tengah ruangan mulai berayun perlahan. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada angin yang bisa menjelaskan gerakan itu. Ayunannya ritmis, seperti mengikut napas seseorang yang tidak terlihat. Di tengah keheningan itu, terdengar desahan halus. Begitu dekat di telinganya, suaranya seperti napas yang tertahan, panjang dan berat. Ia menunduk, merapatkan bahu, menoleh ke arah sumbernya. Detik berikutnya, rasa merinding itu menjalar dari tengkuk hingga ke punggung bawah. Ia memutuskan mempercepat pekerjaannya. Tangan bergerak otomatis, menyelesaikan riasan sebaik mungkin tanpa menoleh kemanapun. Saat hendak membereskan alat, matanya menangkap sesuatu di lantai. Ada bercak air kecil, bulat, seperti tetesan. Letaknya tepat di bawah dada jenazah. Ia menelusuri sumbernya, tapi tidak ada air dari atap atau dinding. Lantai kayu itu kering di sekitarnya. Hanya bercak-bercak kecil itu yang muncul acak. Ia menatap jenazah lagi. Dan untuk sepersekian detik wajah itu tampak berubah. Guratan keriput bertambah, kulitnya menua sekejap, lalu kembali seperti semula. Ibu Sita mundur satu langkah, menyadari bahwa malam itu bukan sekadar tugas biasa. Ia sedang berada di hadapan sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Dalam keheningan itu, waktu terasa melambat. Detik-detik jam dinding terdengar lebih berat dari biasanya. Seolah ikut menandai sesuatu yang tak kasat mata, Ibu Sita berdiri diam beberapa saat, menatap tubuh di hadapannya tanpa ekspresi. Ia berusaha mengembalikan fokusnya pada tugas yang belum sepenuhnya selesai. Tapi setiap kali pandangannya jatuh pada wajah jenazah itu, ada sensasi aneh yang merayap di dalam dada. Bukan rasa takut yang biasa, melainkan semacam pengertian samar bahwa yang terbujur di sana belum benar-benar diam. Ia menelan ludah dan mengatur posisi lampu agar sinar jatuh lebih halus ke wajah jenazah. Namun cahaya itu bergetar pelan, seperti menolak diarahkan ke satu titik. Ia memiringkan kepala, berusaha memastikan tangannya tidak gemetar. Tapi kali ini, bukan tangannya yang bergetar melainkan lampunya sendiri. Bohlam di ujung kabel berayun ringan, menimbulkan pantulan aneh di dinding putih ruangan. Pantulan itu menggambar bentuk yang menyerupai siluet manusia tinggi, tapi terlalu panjang untuk ukuran normal. Ia menatapnya hanya sebentar, lalu memalingkan wajah. Ia tahu dari pengalamannya bahwa menatap terlalu lama, sesuatu yang tak semestinya dilihat hanya akan memperburuk keadaan. Di ujung meja, kuas dan spons rias tersusun rapi, namun kali ini satu benda hilang. Jepit rambut kecil yang biasa ia gunakan untuk menahan kain jenazah tak lagi terlihat. Ia yakin
menaruhnya tepat di sisi kuas tadi. Ia memeriksa meja, lantai, bahkan celah kain. Tapi hasilnya nihil. Hilangnya benda kecil itu menambah rasa tak nyaman di dadanya. Ia menahan diri untuk tidak mencari lebih lama. Memilih segera menutup alat-alat riasnya. Saat menunduk untuk mengemasi perlengkapan, sesuatu terasa ganjil di inderanya. Mulutnya tiba-tiba merasakan sensasi logam, tajam, dan pahit seperti darah. Berkarat, ia spontan menegakkan badan, mengusap bibir dengan tisu. Tapi rasa itu tetap menempel. Sensasi tersebut semakin kuat seiring ia mendekatkan diri ke peti. Rasa logam di lidah sering menjadi tanda bahwa energi di sekitar sedang sangat pekat. Dalam keyakinan Jawa, itu berarti ada kekuatan tak terlihat yang sedang aktif. Ibu Sita menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan pikirannya. Tapi sebelum ia bisa mundur, suara pelan terdengar dari dalam peti. 3 ketukan teratur, lembut tapi jelas, seolah berasal dari balik kayu. Ia membeku di tempat, tak berani bergerak sedikit pun. Ruangan yang tadi sunyi, kini terasa seperti memiliki denyut sendiri. Suara ketukan itu berhenti, digantikan hening yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ibu Sita menutup mata sejenak, mencoba menolak logika bahwa ia baru saja mendengar hal yang mustahil. Namun seluruh tubuhnya menegaskan kebenaran itu. Rambut di lengannya berdiri dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Ia membuka mata, memastikan bahwa peti itu tidak bergerak. Hanya lampu gantung di atas yang masih berayun, perlahan tapi pasti. Bayangan di dinding ikut menari kecil, mempermainkan persepsi. Ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Tak ada lagi ruang bagi keraguan atau rasa penasaran. Dengan tangan cepat, tapi hati-hati, ia menutup kain putih kembali ke atas tubuh jenazah. Dalam setiap lipatan kain, ia menahan napas, memastikan semuanya tertutup rapi. Namun, sesuatu dalam dirinya menolak tenang. Seolah ada tatapan yang mengikutinya kemanapun ia bergerak di dalam ruangan itu. Ia membereskan alat-alat rias dengan gerakan yang lebih kaku dari biasanya. Setiap benda yang ia masukkan ke dalam tas terasa berat, seolah menolak dibawa pergi. Ia menatap sekali lagi ke arah jenazah, berusaha memberi salam perpisahan dalam hati. Tapi saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di lantai, tepat di bawah peti. Bercak air yang tadi sempat ia lihat kini bertambah banyak. Bentuknya seperti jejak langkah, mengarah keluar dari sisi kanan peti. Ia membeku, memandangi jejak itu tanpa tahu harus berbuat apa. Jejak itu terlihat nyata, seperti sisa air dari kaki basah yang berjalan di lantai kayu. Tidak ada siapapun di ruangan selain dirinya. Ibu Sita memundurkan langkah, menghindari jalur jejak itu. Semakin ia mundur, semakin panjang jejak tersebut terbentuk, seolah sedang bergerak tanpa sosok yang terlihat. Jantungnya berdegup keras, nyaris tak seirama dengan ritme napas. Ia menggenggam erat tas rias dan menundukkan kepala. Dalam diam, ia mengucap doa pelan di dalam hati. Tidak ada suara selain napasnya sendiri yang tercekat. Sampai akhirnya, lampu gantung berhenti berayun tiba-tiba. Segala sesuatu menjadi beku dalam hitungan detik. Tak ada angin, tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya perasaan bahwa sesuatu di dalam ruangan itu sedang memperhatikannya dari sangat dekat. Ibu Sita mengambil langkah kecil mundur. Ia mencoba menjaga agar langkahnya tidak menimbulkan suara keras. Setiap pijakan terasa seolah menembus lantai, berat dan lambat. Ketika mencapai pintu, hawa di belakang tubuhnya terasa berubah lagi. Udara menjadi lebih panas, lalu dingin secara tiba-tiba, membuat kulitnya menggigil. Ia tidak menoleh. Ia tahu, dalam situasi seperti itu, menoleh hanyalah undangan bagi sesuatu untuk menampakkan diri. Ia mendorong pintu perlahan hingga terbuka cukup lebar untuk keluar. Udara di luar terasa jauh berbeda, seperti baru saja keluar dari ruangan tertutup selama berjam-jam. Nafasnya keluar panjang, berat, dan sedikit bergetar. Di halaman, suasana sunyi total. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Ia berjalan cepat menuju mobil yang masih menunggu di luar pagar. Setiap langkah
di tanah berbatu terasa seolah menjauhkan dirinya dari beban tak terlihat yang baru saja ia tinggalkan. Namun perasaan itu tidak benar-benar hilang. Ada sesuatu yang seolah masih menempel, mengikuti di belakang. Ia membuka pintu mobil dan masuk dengan tergesa. Begitu pintu tertutup, tubuhnya gemetar tanpa sebab yang jelas. Dalam perjalanan pulang, ia tidak berkata apapun. Sopir di depannya hanya diam, mungkin menangkap perubahan aura di wajahnya. Lampu jalan yang mereka lewati tampak redup, seperti kehilangan cahaya alami. Di dalam mobil, suasana hening terlalu lama, hingga suara mesin pun terdengar asing. Sesekali, Ibu Sita menatap bayangan dirinya di kaca jendela, tapi di sela pantulan wajahnya, ia sempat melihat siluet lain duduk di belakang. Sekilas saja, lalu hilang. Ia menutup mata, memejamkannya rapat. Dalam hati, ia berharap semua ini hanya efek kelelahan. Namun, perasaan itu tidak berhenti, bahkan setelah ia sampai di rumahnya. Di rumah, malam berjalan lambat. Setelah membersihkan diri, ia mencoba tidur lebih awal, berharap bisa melupakan kejadian aneh itu. Tapi setiap kali mata hampir terpejam, wajah jenazah pria itu muncul di benaknya. Rautnya sama. Hanya saja kali ini bibirnya tampak sedikit bergerak. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Dari luar kamar, terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh pelan. Ia menegakkan badan, menatap ke arah meja rias di sudut kamar. Di sana, di antara peralatan kosmetik pribadinya, tergeletak satu benda yang tidak seharusnya ada. Jepit rambut kecil yang hilang di rumah duka kini tergeletak di sana, basah oleh air dan meneteskan aroma kembang setaman yang sama seperti malam itu. Malam itu menjadi awal dari serangkaian hari yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ibu Sita menatap jepit rambut itu lama. Tangannya gemetar, tapi tak sanggup menyentuhnya. Benda kecil itu terlihat biasa, tapi basahnya bukan air biasa. Setiap tetes yang jatuh ke meja rias menimbulkan aroma kembang setaman yang semakin tajam. Ia melangkah mundur perlahan. Tubuhnya terasa ringan, tapi kepala berdenyut. Pikiran logisnya berusaha mencari penjelasan, tapi tidak ada yang masuk akal. Ia tahu betul benda itu hilang di rumah duka, bukan di sini. Mustahil seseorang membawanya kembali. Rumahnya terkunci rapat sejak sore. Tidak ada siapapun selain dirinya di tempat itu. Ia mengambil sapu tangan dan menutupi benda itu tanpa menyentuh langsung. Dalam-diam, ia mengucapkan doa pendek yang biasa ia lafalkan ketika merasa tidak tenang. Namun rasa tidak tenang itu tidak pergi. Malam semakin larut, tapi pikirannya tetap terjaga. Ketika akhirnya ia mencoba berbaring, suasana kamar terasa berubah. Udara menjadi lebih lembab, dan aroma bunga itu semakin kuat. Ia menarik selimut hingga ke dada, berusaha menenangkan diri. Tapi di antara suara sunyi malam, terdengar sesuatu yang samar. Suara langkah perlahan, teratur, seperti seseorang berjalan di lantai kayu tua. Suara itu datang dari arah meja rias. Ia menahan napas, tidak berani bergerak. Langkah itu berhenti, lalu disusul suara lembut seperti sesuatu yang digeser. Ibu Sita menatap ke arah meja, tapi bayangan lampu tidur membuat semuanya terlihat kabur. Jepit rambut itu tidak lagi di tempat semula. Sekarang, benda itu berada di tepi meja, nyaris jatuh. Ia menegakkan badan perlahan, menatapnya dalam diam. Tidak ada yang bergerak lagi setelah itu. Tapi rasa dingin di tengkuknya menandakan bahwa ia tidak sendirian. Ia menutup mata, memilih untuk tidak memaksa melihat lebih jauh. Malam itu berlalu tanpa tidur. Pagi datang dengan cahaya yang terasa berat. Ibu Sita tampak lelah saat berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena tidak sempat memejamkan mata semalam. Ia mencoba menenangkan diri dengan rutinitas pagi seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Rasa takut yang samar mulai tumbuh menjadi kewaspadaan konstan. Setiap sudut rumah terasa memiliki mata yang memperhatikannya. Saat mencuci tangan di wastafel, air yang keluar tiba-tiba menjadi dingin seperti es. Ia berhenti seketika, memandangi aliran air itu tanpa berani menyentuhnya lagi. Hatinya mulai tahu, apapun yang terjadi malam sebelumnya belum selesai.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Setiap malam, aroma bunga itu muncul tanpa sumber yang jelas. Suhu ruangan berubah mendadak, meski jendela tertutup rapat. Lampu di ruang tamu sering berkedip pelan. Setiap kali ia melintas, kadang terdengar ketukan lembut dari arah dinding. 3 kali, selalu 3. Ia mencoba mengabaikan, tapi tubuhnya selalu merespons lebih dulu dengan rasa dingin di tulang. Saat makan, sendoknya kadang bergetar sendiri di atas piring. Pernah sekali ia mendapati bayangan seseorang lewat di belakangnya, di pantulan kaca. Namun ketika menoleh, hanya ruangan kosong yang ia temui. Ia mulai yakin, arwah pria itu telah mengikuti pulang. Malam keempat, mimpi buruk itu datang untuk pertama kalinya. Dalam mimpi, ia berada kembali di rumah duka yang sama. Jenazah pria itu masih terbujur di peti, namun kali ini mata jenazah terbuka. Tatapannya kosong tapi hidup, seperti memanggil tanpa suara. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Di telinganya terdengar suara napas berat. Seperti malam pertama ia merias. Ia berusaha menjerit, tapi tidak ada suara keluar dari tenggorokannya. Lalu, dalam sekejap, seluruh ruangan dalam mimpi itu menjadi gelap. Yang tersisa hanya aroma bunga yang semakin menyengat. Ia terbangun dengan jeritan yang tertahan di dada. Nafasnya tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Meski udara dini hari itu sejuk. Ia menatap jam di dinding pukul 2:15. Waktu yang sama dengan malam ketika jepit rambut itu muncul di rumah. Angka itu mulai menakutinya, seolah menjadi penanda kehadiran sesuatu. Ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut. Tubuhnya gemetar kecil. Di dalam kepalanya, bayangan wajah pria itu terus muncul bergantian dengan pantulan dirinya sendiri. Ia merasa seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi bentuk komunikasi. Ia tidak tahu apa yang ingin disampaikan, tapi perasaan di hatinya mengatakan arwah itu belum tenang. Sejak hari itu, setiap malam selalu diwarnai mimpi yang sama. Tempat yang sama, wajah yang sama, bahkan aroma yang sama. Dalam setiap mimpi, detailnya semakin nyata. Kali ini, ia bisa melihat ruangan dengan lebih jelas termasuk foto yang ada di meja duka. Foto itu, yang awalnya bergambar pria tenang, kini menatap lurus ke arahnya. Matanya seperti menyimpan pesan. Sesuatu yang ingin disampaikan tapi tak bisa diucapkan. Ia terbangun setiap kali mimpi mencapai titik itu. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya terus memutar ulang semua kejadian. Ia mulai mencatat setiap mimpi di buku kecil di meja samping tempat tidur. Setiap halaman terisi dengan detail yang nyaris sama, hanya berbeda pada intensitas ketakutannya. Siang hari pun kini terasa aneh baginya. Bayangan di rumah sering bergerak tanpa sumber cahaya. Terkadang ia mencium aroma melati di dapur, padahal tidak ada bunga di sana. Suatu sore, ia menemukan bekas air di lantai ruang tamu, membentuk 3 titik sejajar, seperti ketukan yang berubah menjadi tanda. Ia menyapunya tanpa berpikir, tapi air itu tidak kering, meski kain pel sudah basah seluruhnya. Di cermin kamar, muncul embun kecil berbentuk lingkaran saat pagi, meski udara tidak dingin. Ia mulai merasa bahwa kehadiran itu bukan lagi sekadar gangguan, melainkan permintaan. Tapi permintaan apa? Ia tidak tahu. Setiap kali mencoba menebak, pikirannya langsung berdenyut nyeri. Hari berganti. Minggu berjalan, namun mimpi itu tidak pernah berhenti. Tubuhnya mulai lemah karena kurang tidur. Mata bengkak, kulitnya pucat, tapi ia tetap memaksa bekerja. Setiap kali menerima panggilan baru untuk merias jenazah, tubuhnya gemetar, tak terkendali. Ia mulai menolak pekerjaan malam, meski itu berarti kehilangan penghasilan. Namun meski ia berusaha menjauh dari dunia kematian, dunia itu tetap mendekatinya. Burung gagak sering hinggap di pagar rumahnya setiap sore. Seekor kucing hitam datang dan duduk di depan pintu, menatap tanpa suara. Setiap kali ia keluar, semua tanda itu membuatnya sadar bahwa hubungan antara dirinya dan jenazah pria itu belum selesai. Ia mulai merasakan bahwa batas antara dunia yang hidup dan yang telah tiada perlahan menipis di sekelilingnya. Melam,
demi malam, Ibu Sita mencoba untuk mengabaikan mimpi yang datang menghantuinya. Tetapi setiap kali mata terpejam, wajah jenazah itu muncul lagi. Semakin jelas, semakin dekat. Ia bisa melihat detail yang tidak pernah diperhatikannya sebelumnya. Garis halus di pelipis, luka kecil di bawah dagu, dan tatapan mata yang entah mengapa terasa seperti memanggil. Dalam tidurnya, ia seolah kembali ke ruangan itu, mencium aroma kembang setaman yang menyesakkan, mendengar lampu kristal yang bergoyang tanpa sebab. Kadang, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Jantung berdegup kencang seperti baru saja berlari dari sesuatu yang mengejarnya. Suaminya yang menyadari perubahan, Itzahanyabiz, mengingatkannya untuk berdoa sebelum tidur. Namun doa seolah tidak lagi menenangkan. Rumahnya mulai dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan tenang, melainkan kosong dan penuh tekanan, tak kasat mata. Setiap kali ia melewati cermin di ruang tamu, ada pantulan samar di belakangnya. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuatnya bergidik. Awalnya ia pikir hanya bayangan dari lampu jalan. Namun bayangan itu muncul meski lampu telah dipadamkan. Suatu malam, ketika sedang menyiapkan peralatan rias untuk pekerjaan berikutnya, sikat bedaknya terjatuh begitu saja dari meja. Terlempar seperti ada yang menepisnya. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Kejadian itu membuat tangannya gemetar, tapi ia menolak untuk menafsirkan lebih jauh. Namun ketika hendak memungutnya, aroma kembang yang sama tiba-tiba muncul dari arah meja. Aroma yang dulu hanya ada di rumah tempat ia merias pria itu. Ia menatap sekeliling, mencoba memastikan tidak ada bunga di ruangan itu. Tidak ada apapun, hanya udara yang tiba-tiba menjadi dingin dan berat. Dari luar jendela, suara angin seolah berhenti. Yang terdengar hanyalah detak jam, dinding yang begitu pelan tapi terasa menembus kepala. Ibu Sita menelan ludah, lalu menandok, berharap semuanya hanya halusinasinya semata. Tapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di lantai. Tetesan air yang membentuk jejak kecil menuju ke arah meja. Jejak itu seperti berasal dari sesuatu yang basah. Tapi ia tahu, lantai barunya kering sempurna. Ia mengikuti jejak itu hingga berhenti di depan kursi kosong. Tempat biasanya ia duduk saat bekerja. Iawan, tapi setiap kali berangkat, selalu ada halangan. Hujan tiba-tiba, kendaraan mogok, atau tubuhnya yang mendadak demam tinggi, seolah sesuatu tidak ingin ia mencari pertolongan. Setiap kali ia mencoba membaca doa, angin di sekelilingnya berputar aneh, membuat lilin-lilin kecil di meja rias padam satu persatu. Malam semakin panjang, dan setiap detik terasa seperti ia sedang diawasi dari ruang yang tak terlihat. Ia mulai kehilangan konsentrasi saat bekerja. Kedeng, ia merasa melihat wajah jenazah berubah bentuk sesaat sebelum ia mulai merias. Wajah itu seolah menatap balik, memohon sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Suatu malam, saat ia sedang menata rambut jenazah seorang wanita, rambut itu tiba-tiba terangkat halus oleh hembusan yang tidak ada. Ibu Sita menahan napas. Jantungnya berdegup keras hingga ia nyaris menjatuhkan sisir di tangannya. Dalam refleksi cermin besar di depannya, ia melihat bayangan pria itu berdiri di belakangnya. Samar, tapi jelas. Bayangan itu tidak melakukan apapun, hanya menatap. Matanya yang kosong dan sendu, seperti menyimpan permintaan yang tak bisa diucapkan. Ibu Sita berbalik, tapi tidak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa itu hanya pantulan dari pencahayaan ruang duka. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ia berbohong pada dirinya sendiri. Sejak malam itu, ia merasa pria itu tidak pernah pergi. Dalam setiap pekerjaan baru, dalam setiap wajah yang ia sentuh, ada sensasi yang sama, seolah roh itu masih berdiri di belakangnya, memperhatikan. Kadang, ketika menutup mata jenazah, ia mendengar napas berat di telinganya, seperti seseorang sedang menirukan gerakannya. Sekali waktu, ketika ia menyentuh tangan jenazah, kulit itu terasa lebih hangat dari seharusnya. Ia menarik diri, menatapnya lama, dan merasa seolah tubuh itu baru saja menghembuskan napas terakhir di depan matanya. Setiap kali hal itu terjadi, ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar Roro yang belum tenang bisa menemukan jalan menuju kedamaian.
Namun doa-doanya tidak membawa ketenangan, justru menghadirkan kehadiran yang semakin kuat di sekitar rumahnya. Di malam hari, suara langkah pelan sering terdengar di lorong menuju dapur. Kadang terdengar benda jatuh di kamar yang kosong. Tapi saat diperiksa tidak ada apapun yang berpindah. Bahkan hewan peliharaannya, Seeker Cushing, mulai menatap ke sudut kosong sambil mengeluarkan suara mendesis. Semua itu membuatnya sadar bahwa pengalaman spiritual ini bukan kebetulan. Ia menjadi semacam penghubung tanpa sengaja bagi sesuatu yang tersesat di antara dua dunia. Beberapa orang menyebutnya terpilih, tetapi baginya itu lebih seperti kutukan yang perlahan melarutkan kewarasan. Ia mulai jarang keluar rumah, memilih tinggal di ruang rias kecilnya sambil menyalakan dupa setiap malam. Dupa itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit tenang. Namun bahkan asap dupa pun kadang berputar membentuk pola aneh, seperti wajah yang muncul lalu lenyap. Suatu kali, ketika ia mencoba memejamkan mata di kursi ruang rias, ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Tidak kasar, tetapi lembut seperti sapaan. Ia tidak berani membuka mata, hanya bisa bergetar dan menahan air mata yang mulai jatuh. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara pelan di telinganya. Bukan desahan, melainkan gumaman samar yang menyerupai ucapan terima kasih. Setelah itu, udara di ruangan menjadi ringan kembali. Aroma tanah yang biasanya muncul menghilang perlahan, digantikan oleh bau dupa yang lebih harum. Ia duduk diam, tidak tahu apakah harus merasa lega atau takut. Namun malam itu menjadi malam pertama setelah sekian lama. Ia bisa tertidur tanpa mimpi buruk, tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang membersihkan peralatan rias, ponselnya bergetar dengan nomor tak dikenal. Saat dijawab, tidak ada suara manusia, hanya napas berat yang sama seperti dulu. Ia menatap layar ponsel, lalu menutupnya perlahan. Jantungnya kembali berdebar seperti dulu. Dari ruang tamu, lampu kristal yang tergantung tiba-tiba berayun pelan, memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Ia memandangi pantulan itu, dan di sela kilau cahaya, seolah tampak sekilas siluet pria paruh baya yang menunduk sopan. Tak ada rasa takut kali ini. Hanya sepi yang dalam, dan entah mengapa terasa damai. Mungkin roh itu akhirnya mendapatkan yang dicari. Tapi di sisi lain, mungkin ia hanya berpindah tempat, menunggu momen berikutnya untuk muncul lagi. Ibu Sita menatap langit malam dari jendela rumahnya, mengingat setiap kejadian, seolah semuanya baru saja terjadi kemarin. Pengalaman itu mengubah hidupnya, mengajarkan bahwa kematian tidak selalu berarti akhir. Kadang, yang mati hanya tubuhnya, sementara bayangan dan energi yang tersisa masih berkelana, mencari penyelesaian. Ia kini bekerja dengan lebih hati-hati, selalu menyalakan dupa dan membaca doa sebelum menyentuh jenazah. Dalam, ia percaya bahwa setiap wajah yang ia rias mungkin membawa kisah yang tak selesai. Ia hanya perias, tapi di antara dunia yang diam dan dunia yang hidup. Perannya menjadi saksi terakhir bagi keheningan yang berbicara. Dan di sudut hatinya, ia tahu bahwa malam itu, malam di rumah asing itu, adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Setelah kejadian itu, Ibu Sita hidup dalam kesunyian yang tak biasa. Tidak ada lagi gangguan fisik yang nyata, tetapi suasana di rumahnya berubah. Setiap ruangan terasa seolah menyimpan gema dari sesuatu yang pernah terjadi. Meski tak ada bukti apapun yang tertinggal. Pagi-pagi, ia sering mendapati udara di dapur beraroma dupa, meski ia tidak menyalakannya. Aroma itu datang lembut, lalu hilang begitu saja. Seperti sapaan halus dari dunia lain, ia mulai terbiasa dengan ketenangan yang berlapis misteri itu. Dan diam-diam ia menyadari bahwa rasa takutnya perlahan berganti dengan penghormatan. Pekerjaan merias jenazah yang dulu ia anggap rutinitas kini terasa sakral. Ia tak lagi hanya menata wajah orang mati, melainkan menenangkan jiwa yang belum siap pergi. Setiap kali ia berdiri di depan jenazah, ia menunduk sejenak, membisikkan doa agar roh yang bersangkutan bisa menemukan jalannya. Ia tidak tahu apakah doanya benar-benar sampai, tetapi ritual kecil itu menenangkan hatinya. Kadang ia merasa udara di sekitar jenazah
bergetar pelan, seperti memberi jawaban diam. Dalam diam itu, Ibu Sita merasa diizinkan untuk menjadi bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Ia percaya bahwa ada alasan mengapa ia mengalami hal itu. Meski tak pernah meminta, mungkin dunia roh hanya memilih mereka yang berani diam di hadapan kematian, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Namun tidak semua malam berlalu tanpa gangguan. Kadang, ketika bulan purnama menggantung di langit, bayangan samar pria itu muncul di tepi matanya. Tidak menakutkan, hanya berdiri dalam diam, seperti penjaga yang tak ingin pergi jauh. Ia mulai terbiasa dengan keberadaan itu. Bahkan kadang berbicara dalam hati saat bekerja. Kalau kau belum tenang, pikirnya, semoga cahaya malam ini membawamu pulang. Dalam hatinya yang lembut, ada rasa iba yang sulit dijelaskan, antara takut dan kasih. Ia tidak pernah tahu siapa sebenarnya pria itu. Hanya bahwa wajahnya adalah wajah yang tak pernah ia lupakan. Setelah beberapa bulan, seorang kerabat dari almarhum datang tanpa pemberitahuan. Mereka ingin mengucapkan terima kasih karena hasil riasannya begitu damai. Seolah almarhum tertidur tenang, Ibu Sita hanya tersenyum sopan, menyembunyikan getaran di hatinya. Dalam ucapan terima kasih itu, ia merasa ada sesuatu yang disampaikan, sebuah penutup yang tertunda. Malamnya, ia kembali memimpikan wajah pria itu. Tetapi kali ini berbeda. Wajah itu tersenyum, lembut, dan perlahan memudar dalam cahaya putih. Ia terbangun dengan air mata di pipinya, namun tidak ada ketakutan, hanya kelegaan yang dalam. Sejak malam itu, rumahnya benar-benar tenang. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada bayangan di cermin, tidak ada suara napas di telinga, hanya keheningan yang damai. Seolah sesuatu telah pergi dengan tenang, namun efek dari pengalaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Ibu Sita menjadi lebih peka terhadap energi di sekitarnya. Ia bisa merasakan perbedaan antara kematian yang tenang dan kematian yang tersisa, beban. Kadang, hanya dengan melihat wajah jenazah, ia tahu roh orang itu belum siap. Dan disitulah ia merasa tugasnya bukan sekadar merias, tapi membantu mereka melepaskan diri. Ia belajar dari banyak guru spiritual, memahami makna setiap tanda yang dulu ia abaikan. Aroma tanah, rasa logam di lidah, atau suhu yang mendadak turun. Semua itu kini ia pahami sebagai bahasa roh. Ia tak lagi melawan ketakutan, melainkan berdamai dengannya. Setiap pekerjaan ia awali dengan mantra kecil dan doa pembuka, agar setiap sentuhan membawa ketenangan, bukan ketakutan. Ia juga mulai mencatat setiap pengalaman aneh yang dialaminya setelah itu. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengingat bahwa batas antara dunia hidup dan mati kadang sangat tipis. Dalam catatannya, ia menulis dengan rapi, menggambarkan kejadian malam itu sebagai malam peralihan. Ia tidak pernah menyebutnya sebagai teror, tapi sebagai pelajaran tentang keseimbangan. Di beberapa kesempatan, ia diundang untuk berbagi pengalaman dengan sesama perias jenazah. Banyak yang mendengarnya dengan tak percaya, tapi sebagian lagi terdiam lama, seolah memahami betul perasaan itu. Ia tidak memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya menceritakan sebagaimana adanya, bahwa dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kematian, tidak semua hal bisa dijelaskan oleh logika. Kadang, keheningan adalah pesan. Kadang, aroma kembang yang terlalu pekat bukan kebetulan. Kadang, suara napas yang terdengar di ruang kosong hanyalah cara roh memberitahu bahwa mereka masih di sana. Ibu Sita belajar untuk tidak melarikan diri dari hal-hal itu. Ia justru menanggapinya dengan doa dan penghormatan. Ia yakin yang paling ditakuti oleh roh bukanlah manusia, melainkan dilupakan. Karena itu, setiap kali ia merias wajah, ia memanggil nama almarhum dengan lembut, seolah berbicara kepada yang masih bisa mendengar. Dalam setiap gerakannya, ada doa yang mengalir diam-diam. Mungkin karena itulah pekerjaannya semakin dikenal, bukan karena hasil riasnya paling indah, tapi karena setiap wajah yang diriasnya tampak damai. Di kalangan keluarga duka, ada yang mulai menyebutnya perias sunyi, karena ia selalu bekerja dalam keheningan dan cahaya lembut.
Ia tidak pernah menganggap julukan itu istimewa, hanya simbol dari perjalanan batinnya. Namun di balik ketenangan itu, ada hari-hari di mana ia masih menatap langit malam dengan perasaan hampa. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah pria itu benar-benar telah pergi, atau hanya berpindah ke tempat yang tak bisa dijangkau manusia? Ia tidak tahu jawabannya, tapi ia tahu perjumpaan itu mengubah cara pandangnya tentang kematian. Ia kini melihat kematian bukan sebagai akhir, melainkan peralihan menuju keheningan yang lebih luas. Dalam keheningan itu, masih ada getaran hidup, masih ada cerita, masih ada rasa ingin dimengerti. Ia menulis kalimat itu di buku catatannya, menutupnya dengan tanda sederhana. Tahun demi tahun berlalu, dan pekerjaan itu tetap menjadi bagian dari hidupnya. Kadang ia dipanggil malam hari, kadang dini hari. Tapi setiap kali melangkah, ia membawa keberanian yang lahir dari malam paling gelap yang pernah ia lewati. Suatu sore menjelang hujan, ia menatap meja riasnya. Peralatan yang dulu menemaninya dalam ketakutan, kini menjadi saksi perjalanan rohnya sendiri. Di antara alat-alat itu, ia melihat jepit rambut lamanya. Entah sejak kapan benda itu kembali ada di sana. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia hanya tersenyum pelan, mengelusnya seperti mengelus kenangan yang telah damai. Mungkin benda itu memang milik dua dunia, simbol kecil dari ikatan yang pernah ada. Ia menaruhnya kembali dengan hati-hati, lalu menyalakan dupa di sudut ruangan. Asapnya naik perlahan, membentuk pusaran tipis yang menghilang di udara. Dalam aroma wangi yang memenuhi ruangan, ia merasakan ketenangan yang penuh arti. Ia tahu, tidak semua yang datang untuk menakuti ingin menyakiti. Beberapa hanya ingin didengarkan, dimengerti, diingat. Dan dalam keheningan yang panjang itu, Ibu Sita mendengar suara lembut di telinganya. Samar, nyaris, seperti angin. "Terima kasih," suara itu berkata. Ia tidak membuka mata, hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Di luar, hujan mulai turun, menimpa atap dengan ritme yang menenangkan. Setiap tetes terasa seperti iringan doa yang jatuh dari langit. Ea duduk diam, memejamkan mata, membiarkan hatinya larut dalam ketenangan yang tulus. Tidak ada lagi rasa takut, hanya penerimaan. Dunia yang dulu ia takuti kini menjadi bagian dari dirinya. Ia telah menjadi saksi, sekaligus penjaga batas di antara dua dunia. Di ruang sunyi itu, ia bukan hanya perias, tapi pendengar rahasia terakhir para arwah. Ia tahu bahwa tugasnya tidak akan pernah mudah, tapi ia juga tahu bahwa tidak semua keberanian lahir dari teriakan. Kadang ia lahir dari diam. Sejak malam itu, Ibu Sita tidak pernah lagi merasa sendiri. Ia berjalan di antara dunia dengan langkah ringan, membawa doa dalam setiap geraknya, dalam setiap wajah yang ia sentuh. Ia mengenali keheningan yang sama, keheningan yang pernah berbicara padanya dulu, dan ia menanggapinya dengan lembut, seolah berkata, "Aku tahu, kau tidak benar-benar pergi." Di hatinya, ia memaafkan segala ketakutan yang dulu membelenggunya, karena pada akhirnya, bahkan roh yang gentayangan pun hanya mencari kedamaian. Malam demi malam, ia menutup pekerjaannya dengan dupa dan doa, dan setiap kali asapnya naik, ia tahu bahwa satu jiwa lagi telah menemukan jalannya. Ibu Sita hidup dalam kedamaian meski di bawah permukaannya. Dunia tak kasat mata selalu berbisik pelan. Ia tidak lagi membedakan batas antara hidup dan mati, karena bagi yang memahami, keduanya hanya dua sisi dari satu perjalanan. Dan di akhir kisahnya, Ibu Sita menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar menghias wajah terakhir seseorang, tapi juga menyapa roh yang masih tersisa. Dalam diam, ia telah menjadi bagian dari rahasia malam, saksi sunyi antara dunia yang fana dan abadi. Dan di balik setiap wajah yang tenang, tersimpan kisah yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani menatap kematian dengan hati terbuka.